Oke bro, jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki. Kali ini saya akan share berbagi bagaimana cara memastikan ya bahwa CDI itu masih bisa dipakai atau tidak, atau masih mati atau hidup ya. Jadi ini saya coba untuk menggunakan CDI Smash 2003 ya. Jadi ini CDI Smash 2003. Nah, oke, alat yang perlu Anda persiapkan hanya avometer analog nih ya. Nah, oke, sebelumnya ya, bahwa untuk mendiagnosa sistem pengapian ya, jika pada busi tidak ada percikan api ya, maka perlu diperiksa ini pickup coil, ignition coil, busi, baterai. Jika keempatnya ini oke, berarti ada kemungkinan CDI-nya rusak ya, CDI-nya rusak. Akan tetapi untuk memastikan bahwa CDI itu rusak atau tidak ya, perlu langkah-langkah sebagai berikut ya. Yang pertama ya, silahkan Anda buat skema seperti ini ya. Jadi ini karena CDI yang saya pakai adalah Smash ya, jadi saya sesuaikan. Jadi ini kalau kita lihat penampangnya seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, akan saya jelaskan ya. Di sini saya beri kode untuk terminal-terminal pada soket CD ini ya. Jadi ini penampangnya seperti ini ya. Nah, ulang lagi. Nah, ini yang dapat pengunci soket. Jadi penampangnya seperti ini. Ini penampang pengunci soket ya. Nah, dan soketnya ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Saya beri yang mendapatkan ini terminal kabel orange. Nah, O ini orange ya, orange, jadi O orange ya. Kemudian ini B, ini kosong ya, tidak ada jalur kabel. Kemudian ini C, terminal C, yaitu kabel GW. Apa itu GW? GW yaitu green white, hijau strip putih ya. Jadi ini kabel hijau strip putih. Nah, ini jalur yang menuju, kalau Suzuki Smash 2003, jalur kabel yang menuju ke pickup coil ya. A, B, C, kemudian D nya di sebelah ini. Jadi ini terminal D adalah yang mendapat kabel WL ya, strip L. W strip L itu apa? Yaitu white blue atau putih strip biru, yaitu jalur kabel yang terhubung dengan koil pengapian ya. Kemudian E itu B strip W. Apa itu B strip W? Yaitu black white, kabel hitam strip putih ya, kabel hitam strip putih. Nah, ini adalah jalur kabel yang mendapatkan massa ya. Kemudian F terakhir, yaitu ini terminal F, yaitu L strip Y. Apa itu L strip Y? Yaitu blue ya, blue yellow. Jadi istilah kalau di istilah Suzuki itu blue itu disimbolkan dengan L, diambil L nya ini,
blue strip yellow, yaitu biru strip kuning, yaitu jalur yang juga ke pick up coil. Jadi yang ke pick up coil itu di sini L strip Y sama G strip W ini. Ini keduanya ke pick up coil. Oke, jadi Anda nanti langkah pertama mengidentifikasi seperti ini ya. Identifikasi terminal CDI-nya, dikasih kode. Kalau di sini dikasih kode A, B, C, D, E, F mewakili terminal-terminal atau kabelnya. Oke bro, berikutnya langkah berikutnya silahkan Anda buat tabel seperti ini ya. Jadi nanti CDI nya akan kita cek hambatan antar terminalnya ya. Jadi hambatan antar terminal CDI. Nah, Anda buat tabel seperti ini ya. Anda buat tabel. Nah, terang tabelnya jadi tadi di soket-soket CDI tadi ya. Ini nanti mengeceknya pakai ohmmeter ya. Pilih selektor ini kali 1 kilo ohm ya, kali 1 kilo ohm. Nah, tabelnya kita buat yang horizontal ini terminal tadi A, B, C, D, E, F ya. Kemudian yang bawah juga A, B, C, D, E, F sesuai terminal pada CDI tadi. Kemudian di kolom ini Anda buat untuk kabel terminal pada tester ya, untuk yang positif. Atau kalau di sini nanti saya pakai yang kabel merah ini ya. Kemudian yang bawah ini, yang vertikal ini untuk kabel tester yang negatif. Ini saya pakai kabel hitam ya. Jadi nanti tabelnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tabelnya seperti ini ya. Jadi silahkan dipersiapkan tabel seperti ini. Oke bro, kemudian berikutnya yang harus dipersiapkan ini adalah tabel pemeriksaan hambatan antar terminal CDI. Nah, ini tabel data yang sudah diambil dari CDI yang masih normal ya, yang masih hidup ya. Nah, bisa juga Anda ambil dari, kalau ada ya manual booknya ya, biasanya sudah ada manual booknya. Nah, bisa juga Anda misalnya CDI Anda bermasalah, Anda pinjam CDI dari motor yang lain, tapi untuk tipe CDI nya sama ya, harus sama, karena tiap CDI nanti berbeda ya, angka-angkanya berbeda ya. Jadi ini tabel sudah jadi untuk CDI yang normal ya. Jadi di sini ada, nanti ada istilah ini adalah simbol tak terhingga ya. Dan di sini angka-angkanya ini 3,5 kilo ohm ya, 45 kilo ohm, 3,5 kilo ohm. Nah, ini adalah nanti kita jadikan sebagai pembanding ya, pembanding dari hasil pengukuran CDI ini ya. Oke,
kita mulai ya. Kita persiapkan tadi tabel kosong ya untuk pemeriksaan hambatan antar terminal CDI ini. Kemudian kita persiapkan CDI dan alat ukurnya ya. Ini terminalnya kita pasang. Kemudian ini arahkan selektor ini ya pada 1 kilo ohm ini ya. Ya, oke. Jadi selektor kita arahkan pada 1 kilo ohm. Oke. Dan kita siapkan CDI-nya ya. Tadi sesuai dengan tabel ya, bahwa ini terminal A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya kita kalibrasi dulu ya bro ya, ohmmeternya. Setelah kita pilih sektor ya, oke. Berarti udah 0. Nah sekarang kita mulai bro ya. Nah kita mulai dengan ini, kabel merah dapat A ya, kabel hitam dapat B ya. Nanti kita ke bawah dulu. Oke. Ya, jarum di sebelah kiri pentok. Nah itu artinya di daerah tak terhingga ya. Jadi hasilnya nih, jadi kalau di sebelah kiri seperti ini ya, ini menunjukkan tak terhingga ya. Skalanya yang atas ini tak terhingga, kita tulis. Jadi yang pertama ini hasilnya A sama B tak terhingga ya, tak terhingga. Dan kita lanjut ya, yang A sama C, A dan C. Hanya positif, C nya ini ya. Hasilnya tak terhingga ya, itu masih tak terhingga, jarum tidak bergerak. Jadi ini hasilnya tak terhingga ya, oke. Kemudian kita lanjut lagi nih, A dengan D. Nih hasilnya masih tak terhingga ya. Oke, hasilnya masih tak terhingga ya. Kemudian A dengan E ya, ya. Hasilnya masih tak terhingga ya bro ya, tak terhingga. Kita masukkan sini ya. Kemudian A dengan F. Nah, gini. Oke. Hasilnya masih tak terhingga.
di sini hasilnya tak terhingga. Nah, kita lanjutkan yang positif B nya ya, yang positif B nya. Nah, positifnya B sama A 3,5 ya, 3,5 kilo ya. B sama A 3,5, kita tulis 3,5 kilo ohm. Kemudian kita lanjut B dengan C ya, C. Nah, 35 kilo ohm. B dengan C, sorry, ini 35 kilo ohm. Oke, kita lanjut ya. Sekarang B dengan D, B dengan D. Oke, B dengan D 2 kilo ohm ya. Iya, 2 kilo ohm, 2 kilo ohm. Ya, 2 kilo ohm. Dan kita lanjutkan B dengan E, B dengan E. Nol ya, 0 ohm. Nol. Dan B dengan F ya. Nol ya, hasilnya 0 kilo ohm. Ya, oke. Dan kita lanjut C ini ya, tabel C, C nya plus, yang ke bawah ini min. C sama A 45 ya, C sama A. Ini A, C nya positif. -45. C sama A ini 45. Oke, kemudian C sama B ya, C sama B ya, antara 30 sampai 35.
Oke, karena 30 sampai 35. Oke, kemudian C sama D. Ya, oke, 40. Dan C sama E ya, antara 30 sampai 35 ya, dan 30 sampai 35. Tak 30 sampai 35. Oke, dan sekarang C sama F ya. C sama F antara 30 sampai 35 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tabel D. Tabel D A. Oke, D positif, A negatif. Tak terhingga ya, tak terhingga. Kemudian DB. Tak terhingga ya, tak terhingga. Oke, dan DC. Tak terhingga ya. Kemudian DE. Tak terhingga. Kemudian DF. Tak terhingga. Ya, oke, masih 2 lajur bro. Kita lanjutkan yang positif di E ya. EA. Aduh, 30
5. Oh, 3,5 ya, 3,5 kilo ya, sini 3,5 kilo ya. Oke, dan EB nol ya. EB nya 0 ya, 0. Kemudian EC ya. Antara 30 sampai 35 ya. Oke. Tiga puluh sampai 3,5. Oke, kita lanjut lagi. ED ya, ED ini di 2 ya guys, 2 kilo ohm. Ini 2 kilo ohm. Sekarang EF ya, EF nol ya guys. Nol. Oke, satu lajur lagi. Oke bro, sekarang kita lanjut FA ya. Ini FA. Tiga setengah bro ya. FA 3,5. Oke, kita lanjut lagi. FB nol ya bro. Kemudian kita lanjut FC. Antara 30 sampai 35 ya. Oke, sekarang FD ya. Ini FD. Dua ya bro, 2 kilo ohm.
Oke, dan sekarang terakhir FE ya, FE. Nol ya bro. Oke. Oke bro, itu tadi ya proses pengukuran. Nah sekarang kita memasuki pada kesimpulan ya. Oke bro, pengambilan data sudah selesai ya. Sekarang kita mau simpulkan, tapi sebelumnya kita lihat atau kita bandingkan dulu ya. Ini adalah data standar dari kondisi CDI yang masih normal ya. Oke bro, kita lanjutkan ya untuk kesimpulannya. Sebelum kita simpulkan, nah ini tadi hasil dari pengambilan data ya, dan ini kita bandingkan dengan dari pedoman manualnya. Nah kita lihat di lajur pertama yang A ya, nah itu di sini tak terhingga ya, jadi semua tak terhingga. Kemudian kalau yang hasil pengukuran tadi ini juga tak terhingga. Dan kita lihat lajur 2, nilainya 3,5 200. Ini juga hasil pengambilan data tadi 3,5 35 200 sama ya. Kemudian yang lajur ini 45 30 sampai antara 30 sampai 35, 4 antara 40 sampai 5, 30 35, 30 35. Ini juga hampir sama ya. Jadi ini 45 entah 30 35, ini tadi barisan 40 sampai 45 ya, jadi masih masuk spek nih. Dan 30 sampai 35, 30 sampai 35. Kemudian yang D nih, lajur D ini semua tak terhingga. Di sini juga D, hasilnya tak terhingga. Kemudian yang E 3,5 0 30 sampai 35 kilo ohm 20. Di sini 3,5 0 ya, dan 30 sampai 35 20 sama ya. Kemudian lajur terakhir F ini 3,5 kilo ohm 0 30 35 20 sama ini 3,5 0 35 ini ya, 35 sampai 30 sampai 35 20. Nah oke, nah untuk menyimpulkannya ya, di sebelumnya perlu saya sampaikan ya, bahwa nilai tahanan ya itu bisa berbeda tergantung dari satu alat ukur, kemudian kapasitor dan dioda yang digunakan pada CDI. Nah dari data tadi
semua nggak ada perubahan ya, jadi tetap. Jadi untuk menentukan CDI itu rusak atau tidak pada poin 2 ini. Jadi bila nilai tahanan tak terhingga atau kurang ya, maksudnya begini. Jadi kalau hasil pengukuran ini misalnya ya, ini seharusnya mempunyai nilai 3,5, tetapi kalau ini berubah menunjukkan tak terhingga, berarti itu nanti menunjukkan CD itu rusak ya. Atau nilai tahanan ini misalnya 3,5 ini berubah menjadi kecil. Nah, misalnya setengah kilo ohm ya, jadi dari seharusnya 3,5 jadi 1 kilo ohm, berarti itu berkurang. Jadi CD itu rusak jika nilai yang ada di sini ya itu menjadi tak terhingga atau berkurang ya, berkurang tapi drastis ya. Jadi misalnya dari 3,5 menjadi 1 ya. Tidak hanya ini saja, semua yang ada angka-angkanya ini ya, yang ada angkanya ini, jika seharusnya misalnya 45, kok di sini terukur tak terhingga ya, maka CD itu dikatakan rusak ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalau ini tadi hasil pengukuran masih sama dengan kondisi pedomannya, standarnya. Jadi CD ini masih oke, masih oke. Kemudian menjadi catatan ya, bila kapasitor rusak, jarum akan bergerak dan kembali ke posisi tak terhingga. Nah, itu ditunjukkan oleh ini pengukuran yang E ini ya, yang ED ya, ED. Jadi ini menghasilkan 2 kilo ohm. Jadi kalau di sini nanti jarumnya bergerak ya, seharusnya 2 dan menjadi tak terhingga, bergerak dilanjutkan ke tak terhingga, maka kapasitornya dikatakan rusak ya. Nanti Anda bisa coba sendiri di CDI ya. Begitu. Jadi kesimpulannya bahwa CDI itu dikatakan rusak jika nilai tahanannya menjadi tak terhingga atau kurang dari standarnya. Oke bro, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa ya, subscribe di sini, like, share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. See you.